Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Jadi memang karena kebetulan untuk internetnya kurang bagus, jadi mungkin akan saya rekam dan akan saya bagikan linknya ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita membahas mengenai strategi pemasaran digital marketing. Jadi untuk target pembelajarannya, jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang funnel marketing, tools dalam pemasaran digital, dan kemudian konsep social media marketing, dan terakhir copywriting, content marketing, dan advertising digital. Nah, untuk funnel marketing itu sebetulnya adalah proses seseorang dan tidak mengenal brand, mengenal, menimbang-nimbang, melakukan pembelian, menilai produk hingga pelanggan setia. Nah, kawan-kawan bisa lihat grafik di bawah sini ya. Jadi kalau marketing funnel itu sebenarnya ada beberapa step yang harus dilakuin. Jadi yang pertama kali itu adalah awareness. Awareness itu maksudnya pengenalan. Jadi misalkan contoh kita mau jualan deh, kita kan nggak mungkin kita nawarkan orang yang nggak tahu produk kita lalu kemudian tiba-tiba dia beli, kan nggak mungkin seperti itu. Pasti orang itu minimal harus tahu dulu produk kita seperti apa. Contohnya misalkan produk-produk yang besar, hampir rata-rata mereka membuat misalkan media pemasaran terkait dengan usahanya dia, tentang produknya dia. Setelah orang pada tahu tentang produknya, keunggulannya bagaimana, baru dia akan nyoba untuk nyari tahu tentang produk tersebut. Nah, untuk mencari tahu tentang produk tersebut itu interest, baru mereka itu hanya tertarik aja, belum membeli. Nah, terus kemudian setelah mereka nyari info, terus mungkin nyari review di sosial media, nonton reviewnya di YouTube dan sebagainya, baru mereka ngerasa, oh iya kayaknya saya perlu nih membeli ini atau enggak nih. Nah, itu akan muncul consideration atau pertimbangan. Nah, setelah baru itu baru muncul keinginan untuk membeli. Beli nggak sih kira-kira? Betul nggak kalau misalkan saya beli ini, saya mendapatkan kegunaan yang saya inginkan. Nah, terus kemudian dan proses itu sudah termasuk ke dalam evaluasi dan endingnya itu adalah pembelian atau purchase. Nah, awareness itu sendiri pada tahap ini memang customer ini baru melakukan sebuah brand. Untuk itulah promosi yang dilakukan memang menitik beratkan kepada brand awareness. Brand awareness itu maksudnya adalah pengenalan terkait dengan produknya. Baik itu konten-konten kreatif, baik itu foto produknya, baik itu kegunaannya mau di sosial media, mau di artikel blog, mau dalam bentuk brosur, mau dalam bentuk banner atau apapun itu. Intinya adalah pengenalan produk dulu. Nah, kemudian setelah itu masuk ke consideration, di mana consideration ini pembeli potensial yang sudah mengenal ataupun yang sudah tahu produknya itu, mereka memutuskan untuk mempelajari kira-kira produk ini benar atau enggak sih. Nah, kemudian baru akan melakukan conversion. Conversion itu mungkin dari tahap yang atas tadi ya, dari tahap orang melakukan consideration, terus kemudian orang itu mencari proses intensi atau mereka ingin mempertimbangkan apakah produk ini sesuai dengan yang mereka butuhkan atau enggak. Nah, setelah proses itu sudah selesai, baru akan masuk ke konversi atau conversion. Conversion itu artinya ketika seseorang udah benar-benar yakin dan dia memutuskan untuk membeli. Itu. Ibaratnya konversi itu adalah proses dari pemasaran sampai kepada penjualan. Itu adalah konversi. Nah, terus kemudian ada loyalty. Jadi loyalty itu adalah tahapan after sales ketika konsumen menggunakan produk secara rutin dan terjadi pembelian ulang. Terus kemudian ada advocacy, jadi tahapan di mana konsumen loyal bersedia memberikan rekomendasi. Jadi kalau misalkan yang di atas ini kawan-kawan ya, itu terkait dengan loyalty. Tapi kalau misalkan loyalty itu ibaratnya baru sering membeli produknya aja. Dia belum masuk ke tahap merekomendasikan produknya atau advocacy ini. Nah, untuk tools-tools dalam pemasaran digital sebenarnya yang paling penting adalah kita harus tahu dulu kira-kira pangsa pasar kita itu ada di mana. Nah, setelah kita tahu pangsa pasar kita ada di mana, baru kita akan melakukan menggali. Kita mau jualnya itu di mana. Misalkan contoh kita menjual produk untuk usia rata-rata 18 sampai 35 tahun, di mana usia segitu lebih banyak itu orang menggunakan TikTok dan Instagram. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita mau jual produk yang rumah tangga yang hampir rata-rata orang penggunanya itu mulai dari umur 15 tahun sampai umur 55 tahun. Nah, itu bisa menggunakan yang lebih umum, misalkan YouTube.
Terus mungkin untuk orang yang kira-kira di atas umur 35 ke atas, nah biasanya mereka menggunakan website karena website itu biasanya ditampilkan secara jelas. Tapi mungkin trennya agak sedikit berubah kalau misalkan pembeli sekarang-sekarang ya hampir rata-rata orang jarang menggunakan website karena mungkin lebih bagus lagi langsung menjual di marketplace ataupun menjual di sosial media itu sendiri. Jadi nggak perlu website. Tapi kalau dulu mungkin perlu banget yang namanya website karena nggak ada website sama aja kayak perusahaan itu abal-abal. Contohnya kayak gitu. Nah, untuk memilih channel itu, jadi di manakah channel konsumen Anda, lalu kemudian apa yang dilakukan konsumen di channel tersebut, misalkan kayak YouTube, kayak sosial media, atau apapun itu. Nah, terus kemudian kita juga mencari tahu apa sih yang dibutuhkan konsumen yang ada. Jadi mau misalkan sosial media itu, saya kasih tipsnya satu, kawan-kawan. Jadi kalau misalkan di sosial media, dulu mungkin orang itu kalau di TV, Anda lihat di TV, di radio, itu bahasanya itu kayak gini kawan-kawan. Kalau Anda ingin jualan produk, misalkan produk kosmetik. Produk kosmetik ini sangatlah murah, kegunaannya memutihkan wajah dalam 7 hari ke depan. Nah, itu zaman dulu kawan-kawan. Kalau zaman sekarang itu penjualannya bukan hard selling. Hard selling itu ibaratnya Anda memerintah ataupun Anda merekomendasikan orang untuk membeli secara terang-terangan. Itu hard selling. Tapi kalau sekarang itu sistemnya udah soft selling. Jadi contohnya gimana? Misalkan saya loh punya masalah terkait dengan wajah saya, misalkan wajah saya flek, terus wajah saya begini, saya udah coba cari-cari cara buat mendapatkan produk-produk yang mungkin cocok dengan saya, tapi akhirnya saya lebih cocok menggunakan produk ini. Nah, kawan-kawan mungkin bisa lihat untuk produk ini akan saya jual loh di keranjang kuning misalkan di TikTok dan sebagainya. Jadi kita ngarahkan orang beli itu dengan cara storytelling. Storytelling itu tentang bercerita. Jadi nggak perlu yang namanya ayo kak beli di sini karena harganya murah karena gini, itu hard selling dan saya nggak rekomendasikan banget. Lebih bagus Anda melakukan nge-review produk sekaligus Anda juga menjual ataupun Anda bercerita tentang masalah Anda yang endingnya adalah solusi maksudnya penjualan tersebut itu ya. Nah terus kemudian ini sudah saya jawab ya untuk pilih channel yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan jadi ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn, apapun itu ya. Jadi memang tergantung dengan audiens Anda ataupun tergantung dengan penjual Anda. Anda pengen jual di umur berapa? Kalau misalkan umur yang tadi saya bilang 18 sampai 35 tahun, nah saya harus jual di sosial media Instagram atau TikTok dan sebagainya ya. Nah, ini juga ada terkait dengan karakter media sosial. Jadi media sosial itu beda-beda kawan-kawan. Mau YouTube, mau itu TikTok, mau itu Instagram, LinkedIn, Twitter itu macam-macam juga beda-beda. Nah, kita juga perlu mempelajari tentang algoritma itu sendiri. Terus kemudian misalkan kalau kita jual di marketplace, di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Kira-kira bagaimana sih caranya si Shopee atau si Tokopedia itu dalam merankingkan atau meletakkan produk jualan kita. Nah, itu kan algoritma ya. Algoritma itu maksudnya sistem kerja dari aplikasi yang kita gunakan. Nah, terus kemudian karakteristik konten juga itu juga perlu ya. Jadi yang tadi saya bilang kalau konten itu sebenarnya apalagi kalau misalkan kita pengen jualan dalam bentuk video, jangan jualan video hard selling karena hard selling itu biasanya cenderung orang, contoh di TikTok ya, kita jualan di TikTok dengan menggunakan hard selling atau benar-benar ngarahkan Anda beli produk ini harganya sekian, dapat kegunaannya sekian, susah banget kawan-kawan. Karena orang cenderung langsung swipe itu langsung di skip aja deh. Nah, rata-rata kayak gitu. Beda kalau misalkan kita mau jual sesuatu dengan storytelling ataupun dengan cara bercerita ataupun dengan soft selling lah dengan cara yang bagus. Terus kemudian ada karakteristik pengguna sosial. Pengguna sosial pun juga beda-beda kawan-kawan. Karena kalau misalkan Anda pengen di YouTube, kalau di YouTube itu kan mungkin lebih cenderung yang informatif karena di situ biasanya disediakan dua, ada video short, ada video yang long. Nah, hampir rata-rata orang dari YouTube itu dia pengen melakukan review, kira-kira produknya itu bagaimana, detailnya. Tapi kalau misalkan TikTok kita bentuknya adalah short ya, kalau nggak salah maksimal 3 menit. Nah, orang di situ intinya dia nggak pengen berlama-lama melihat video Anda, dia pengen langsung mendapatkan apa yang dia mau. Nah, beda-beda. Kalau misalkan di Instagram mungkin kalau dulu itu cenderung lebih ke arah
gambaran, story dan sebagainya, IG story dan sebagainya. Jadi mereka hanya terkait dengan cuplikannya aja. Jadi memang beda-beda banget karakteristik terkait dengan guna sosial. Nah, terus kemudian tools lain yang membantu untuk digital marketing, ada Trello, organisir pekerjaan. Sebenarnya banyak kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang Anda bisa download di Play Store itu untuk organize pekerjaan, ada untuk timeline juga ada. Terus kemudian ada Hotsuite. Hotsuite itu social media schedule post untuk mengelola beberapa akun sekaligus. Ini mungkin saya rekomendasikan banget ya untuk Hotsuite. Karena gini kawan-kawan, kalau social media itu intinya Anda itu diatur oleh sistem. Beneran, saya nggak bohong, bukan masalah saya jelek-jelekin atau gimana. Intinya adalah Anda itu diatur oleh sistem. Anda pengen ngeposting, Anda ingin melakukan likes dan sebagainya, intinya mereka sudah punya sistemnya mereka sendiri. Dan bukan kita untuk ngerubah sistem kayak gitu. Atau kita pengen ngalahkan algoritma. Mungkin banget, tapi masalahnya sulit kawan-kawan. Beda kalau misalkan kita ngikutin alur kerjanya. Misalkan untuk YouTube kan mereka punya alurnya ya. Misalkan Anda nonton YouTube deh, nggak usah jauh-jauh. Anda nonton YouTube, Anda nonton channel tentang edukasi. Nah, otomatis yang ada di beranda Anda itu bakalan yang terkait dengan edukasi. Jadi ada sistem kategori. Nah, terus kemudian di TikTok gimana? Nah, biasanya TikTok bukan masalah Anda sukanya apa, dia lebih ke arah FYP, for your page. Nah, dia terkait dengan seberapa banyak video yang disukai banyak orang. Nah, itu yang akan ditampilkan kepada orang. Terus kemudian Instagram beda lagi kawan-kawan. Biasanya tergantung dengan jumlah follower. Yang akan tampil di beranda itu adalah orang yang akan Anda tawarkan atau Anda ikuti. Nah, terus kemudian ada MailChimp. Jadi mengelola email ke beberapa pelanggan. Ini juga bisa Anda pakai, tapi saya jujur jarang pakai juga ya. Untuk SurveyMonkey, nah ini SurveyMonkey juga penting banget kawan-kawan. Ini untuk mengelola data-data yang interaktif. Biasanya data-data terkait dengan bagaimana sih cara kerja ataupun saya mendapatkan review ataupun insight dari yang saya buat, kira-kira bagaimana ringkasannya, siapa orang yang melihat konten saya, terus kemudian siapa yang membeli produk saya. Nah, itu biasanya akan intisarinya akan ditampilkan pada SurveyMonkey itu. Jadi ibaratnya untuk mengelola data interaktif aja. Nah, saya lebih rekomendasikan kawan-kawan itu menggunakan Google Analytics. Kalau Google Analytics itu mungkin sama-sama kayak SurveyMonkey itu ya. Jadi terkait dengan social traffic, biasanya trafficnya itu berapa banyak, jamnya itu munculnya atau orang mengakses konten Anda itu di jam berapa saja. Terus kemudian ada penilaian performa, terus kemudian biasanya ada bounce back itu jadi Anda melihat video, berapa lama Anda melihat video, setelah itu Anda skip atau Anda keluarkan. Nah, berapa lama Anda menonton satu video? Hampir rata-rata untuk sosial media, mau TikTok, Instagram, macam-macam ya. Hampir rata-rata mereka melihat maksimal itu 5 detik kawan-kawan. Rata-rata. Setelah itu mereka swipe. Kalau misalkan dia menemukan yang nggak cocok. Apalagi kalau misalkan video short itu mungkin bisa jadi detik kawan-kawan. Mungkin 1 detik, 2 detik langsung di skip. Dan itu algoritma apabila video Anda ditonton orang kemudian langsung di skip gitu, itu akan ngerusak dari algoritma channel Anda sendiri. Jadi ibaratnya Anda bakalan konten tersebut nggak akan bisa naik. Contoh misalkan TikTok deh. TikTok itu cara kerjanya gini kawan-kawan. Misalkan Anda ngeposting, nah kemudian 200 view pertama, TikTok akan ngelihat kira-kira postingan Anda itu bakalan di like sama orang atau enggak, bakalan di share apa enggak dari 200 penonton pertama. Kalau dari 200 penonton pertama itu Anda enggak di like, Anda cuma ditonton gitu aja, ibaratnya langsung di skip. Jadi orang baru nonton video Anda 3 detik langsung di skip. Nah, itu nanti nggak akan masuk ke for you in page. Tapi kalau for you page itu biasanya 200 menit pertama, 200 view pertama, terus kemudian banyak yang nge-likes, banyak yang ngerekomendasikan, banyak yang nge-share, banyak yang follow Anda. Nah, setelah itu baru si TikTok akan ngerekomendasikan 200 orang pertama, terus ngelihat reviewnya sampai seterusnya sampai akhirnya FYP. Nah, itu sistemnya dari TikTok. Nah, Google Analytics juga Anda bisa gunakan untuk melihat kira-kira berapa lama sih untuk video saya itu ditonton, atau berapa lama YouTube
Anda bikin website, berapa lama orang mengunjungi satu artikel saya itu, apakah masuk ke satu artikel itu langsung kemudian dia keluar. Nah, Google Analytics merangkumkan itu semua. Makanya Anda kan nggak mungkin lihat channel Anda, terus kemudian Anda perhatikan satu persatu, susah ngebacanya. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan SurveyMonkey sama Google Analytics ini akan jauh lebih mudah kan, kawan. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada main platform sama supporting platform. Ini juga kalau main platform itu aktivitas primer, dan supporting platform itu digunakan untuk maintain brand presence atau presence atau berhubungan dengan customer. Jadi memang dibedakan antara satu brand atau satu sosial media dengan sosial media yang lain. Biasanya kalau misalkan Anda terkait dengan YouTube, Anda jualan kosmetik misalkan, atau handphone deh, nggak usah jauh-jauh, Anda jualan handphone. Nah, ketika Anda jualan handphone itu kan Anda memposting terkait dengan handphonenya, kualifikasinya kayak gimana, spesifikasinya gimana, harganya berapa. Nah, kemudian Anda buat channel satu lagi untuk mereview HP ini. Misalkan review pemakaian handphone Samsung setelah pemakaian 3 bulan. Nah, jadi ada bentuk supporting terhadap platform Anda ataupun media yang Anda gunakan yang utama. Nah, pasti ada supportingnya lainnya. Atau kalau misalkan saya biasanya, saya misalkan pakai YouTube misalkan. Saya buat channel YouTube, lalu kemudian untuk melakukan supporting terhadap YouTube saya itu, saya menggunakan Facebook. Nah, Facebook itu biasanya saya gunakan untuk melakukan share. Karena kalau YouTube itu kan biasanya ada pandangan ketika ada orang yang melakukan likes di sosial media lain, nah YouTube itu akan merekomendasikan. Ada salah satu bentuk algoritma si YouTube itu seperti itu. Nah, makanya butuh banget yang namanya support platform ataupun support channel yang lain. Oke, ini konsep untuk sosial media. Jadi, apa menurut Anda yang membedakan pemasaran dengan sosial media dengan channel lain? Jadi, kalau strategi sosial media atau marketing efektif, jadi yang pertama, gunakan sosial media yang sesuai dengan target pasar. Yang tadi saya bilang, tergantung umur, tergantung jenis kelamin, itu biasanya beda-beda, kawan-kawan. Dan itu biasanya di sosial media, apabila Anda merubah akun Anda menjadi akun bisnis, itu biasanya udah bisa ngelihat insight-nya. Kalau misalkan di IG, biasanya IG saya lupa ya, kalau nggak salah insight. Benar, kalau misalkan Anda klik di handphone Anda, nanti kalau masuk di Instagram, nanti klik tanda 3 atau strip 3 itu, Anda tinggal klik masuk ke insight. Itu kalau seandainya Anda sudah beralih dari akun personal ke akun profesional, itu baru bisa dilihat. Nah, terus kemudian buat media sosial yang membangun interaksi. Jadi memang buat sosial media itu saya bilang susah-susah gampang ya. Jadi saya lebih rekomendasikan kalau misalkan Anda membuat sosial media, yang paling penting adalah Anda memperbanyak tutorial dulu atau memperbanyak hal informatif dulu. Intinya membagikan seseorang tentang suatu hal dulu. Karena jarang banget orang yang langsung jualan itu followernya banyak. Biasanya hampir rata-rata untuk channel-channel yang biasanya gampang buat besar ya, itu biasanya kalau YouTube contohnya, biasanya dia ngasih tutorial dulu. Tutorial bagaimana cara untuk melakukan ini, bagaimana cara untuk melakukan ini, bagaimana cara untuk memperbaiki komputer, kemudian bagaimana caranya untuk handphone Anda agar tidak lambat dan sebagainya. Padahal nanti endingnya dia jualan handphone. Contoh seperti itu. Jadi yang pertama kali adalah Anda membuat tutorialnya dulu. Anda membagikan sesuatu yang berguna bagi orang lain dulu. Nah, kalau misalkan sudah membagikan, orang akan ketika Anda menjual, orang akan lebih jauh attention kepada Anda, akan jauh lebih perhatian terhadap produk yang Anda tawarkan. Terus kemudian buat konten yang bermakna. Jadi seperti yang tadi saya bilang, mungkin nyambung sama penjelasan saya sebelumnya ya. Jadi yang paling penting untuk konten itu ya jelas yang harus menggunakan nilai. Kalau misalkan di TikTok pun juga sama. Kalau saya nggak ngerekomendasikan Anda misalkan buat sosial media, buat joget-joget, buat tentang intinya sesuatu yang tidak penting. Itu menurut saya sayang banget. Anda bisa gunakan sosial media itu untuk menjual Anda, dalam kutip, bukan menjual gimana ya, cuman menjual Anda, maksudnya personal branding Anda. Jadi saya itu orangnya seperti apa, gunanya buat apa, nanti beneran saya nggak bohong, nanti pas setelah Anda lulus kuliah, terus kemudian Anda bekerja di perusahaan yang besar, itu biasanya hampir rata-rata mereka melihat dari personal background, apalagi perusahaan-perusahaan besar, middle up
ke atas biasanya mereka melihat terkait dengan sosial media, apakah orang ini dari tingkah lakunya bagaimana, apakah dia sukanya yang toxic itu ibaratnya suka yang ngomel-ngomel macam-macam, intinya itu bisa tergambar dari sosial medianya, orang bakal ngeliat itu. Dan kebetulan saya pun juga pernah jadi HRD juga, jadi memang ada bentuk salah satu evaluasi dalam bentuk begitu, karena kita juga melihat karyawan itu bukan dari kompetensinya aja, tapi dari secara personalnya dia, apakah dia mampu untuk bekerja sama, kemudian dia dengan rekan kerjanya bagaimana, terus kemudian pikirannya apakah positif atau enggak. Jadi memang banyak hal. Dan apabila perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan yang middle up ke atas ya, itu hampir rata-rata mereka menggunakan penilaian seperti itu, walaupun tidak semua memang. Nah terus kemudian oh iya, ini juga bangun percakapan dengan audiens. Ini strategi sosial media mungkin satu yang belum saya sebutkan. Jadi percakapan dengan audiens ini penting banget kawan-kawan. Ini ibaratnya pisau bermata dua ya. Ini bisa jadi kalau misalkan produk Anda jual nih misalkan di sosial media. Anda buat website deh, terus kemudian produk Anda dibeli sama orang, ya kan? Nah setelah produk Anda dibeli sama orang, ternyata ada satu customer itu komplain, dan fatalnya dia buat YouTube, dia masukin ke YouTube, terus kemudian dia melakukan review tentang jelek-jeleknya produk Anda, dan itu dilihat sama banyak orang. Itu jadinya fatal banget kawan-kawan, sumpah. Dan beda kalau misalkan kawan-kawan itu membangun brand Anda, misalkan Anda bikin satu brand terus kemudian ada yang nge-review dan reviewnya itu bagus, saya jamin orang bakalan langsung banyak yang ngerekomendasikan, apalagi ngerekomendasikan produk Anda, dijamin pasti bakalan produk Anda semakin bagus. Terus kemudian misalkan Anda mainnya di marketplace, di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah ketika Anda menjual, itu biasanya menjual itu berapa kali review, entah 10 review, entah itu beberapa kali review, orang yang memberikan feedback terhadap pembelian mereka, itu hati-hati kawan-kawan. Kalau seandainya hasil review produk yang kita jualin itu nilainya jelek, misalkan ibaratnya dia ngasih bintang 1 kalau di Shopee, itu kan udah fatal banget kawan-kawan. Dan nanti pas ranking produk kita itu cuma bintang berapa, misalkan bintang 1, bintang 2, orang nggak bakalan mau beli kawan-kawan, susah banget. Kalau saran saya mendingan buat pelanggan awal yang beli, misalkan Anda jualin 20 produk pertama ya, 20 produk pertama itu Anda segimana mungkin, gimana pun caranya Anda harus ngasih pelayanan yang maksimal. Contoh misalkan Anda jualan handphone, Anda kan orang kan cuman Mbak Fian misalkan jualan handphone, mungkin dia biasanya cuma dapat handphone doang, tapi mungkin bisa dikasih bundling, entah ini bonus wireless earphone, misalkan dia dapat wireless yang earphone yang wireless, atau enggak misalkan dia dapat souvenir apa misalkan. Jadi kita memberikan suatu nilai lebih baik. Kalau misalkan di online shop apalagi, mungkin hal yang kecil kan kawan, pengiriman yang cepat. Jadi jangan sampai namanya ngirim itu lebih dari 1 hari. Jadi kalau misalkan saya biasanya, kalau saya pribadi ya, misalkan ada pesanan malam, nah gimana caranya siang itu harus terkirim, gimana caranya maksimal sore, nggak boleh besoknya lagi. Itu biasanya saya langsung dapat chat, atau waktu itu saya kirimin, tetap saya kirimin, itu biasanya penilaiannya bakalan jelek. Nah itu yang kedua ya. Jadi sebisa mungkin Anda waktu ngejual produk, misalkan 20 produk utama, syukur-syukur Anda waktu jual itu semua produk Anda gunakan yang pelayanan yang terbaik. Saran saya sih gunakan pelayanan terbaik, karena yang namanya bintang itu nggak bakalan bohongin ya, apalagi Anda jualan di GoFood, apalagi menggunakan sosial media apapun itu bakalan ngefek banget kawan-kawan terkait dengan review. Percakapan audiens juga sama. Kalau percakapan audiens itu, kalau misalkan Anda main YouTube, kalau YouTube itu biasanya akan ngelihat kira-kira orang yang mereview itu ataupun orang yang melihat video kita, apakah dia membalas untuk chatnya atau enggak. Nah itu ada pertimbangan khusus juga. Jadi kalau misalkan ibaratnya Anda bikin video terus kemudian ada yang komen, nah komennya Anda nggak balesin, nah itu menjadi salah satu penilaian dari si YouTube-nya. Oke, selanjutnya ada copywriting, content, marketing, dan ads. Jadi ada social media, jadi ada content pillars. Jadi Anda
mungkin untuk tugasnya juga ya. Jadi tentukan untuk fondasi strategi konten. Jadi kontennya Anda, saya pengen Anda untuk bikin konten. Jadi Anda untuk pertemuan selanjutnya kira-kira Anda pengen bikin konten apa, atau Anda bikin bisa dalam bentuk video, bisa itu dalam bentuk literasi ataupun tulisan, itu juga nggak masalah. Ataupun Anda pengen jualan suatu produk, itu juga nggak masalah. Anda bisa langsung itu, ataupun Anda juga bisa datang ke perpustakaan, nah terus kemudian cari kira-kira bahan-bahan ataupun materi yang terkait dengan konten tersebut, terus kemudian Anda bisa membuat sebuah kontennya. Nah, konten pilar itu ini untuk nanti akan saya bahas aja ya, nanti akan saya tuliskan di Google Classroom untuk tugasnya. Mungkin saya akan lanjutkan dulu untuk materinya. Jadi untuk konten pilar ini sebenarnya ada beberapa kategori. Jadi kategori-kategori ini sebenarnya yang Anda gunakan yang tadi saya bilang. Jadi kenapa Anda ketika menjualkan sebuah produk, Anda nggak bisa yang namanya langsung jualan produk itu aja. Anda pasti butuh yang namanya support untuk marketingnya ya. Jadi nggak semua terkait dengan channel Anda itu harus jualan. Kadang ada satu mungkin yang khusus jualan, kemudian yang satunya lagi untuk supporting. Contoh misalkan yang ini kawan-kawan bisa lihat yang di tengah sini ya, ada inform atau product knowledge. Mungkin satu channel itu membahas tentang produknya, detail produknya. Kalau handphone berarti spesifikasi handphonenya. Terus kemudian Anda pas lakukan pembelian handphone, misalkan Oppo, nah berarti dapat apa aja, misalkan dapat charger, dapat ini, itu terkait dengan product knowledge. Nah kemudian untuk entertainnya itu biasanya terkait dengan hasil penggunaannya, atau misalkan Anda gunain tentang Oppo, nah tes gaming tes misalkan di handphone Oppo, atau tes gaming terhadap laptop misalkan. Terus kemudian salah satu contohnya misalkan ada handphone yang anti air misalkan. Nah entertainnya itu bisa Anda coba masukin handphone tersebut di gelas yang sudah terisi air, itu mungkin bisa salah satu contohnya. Terus kemudian untuk convince itu gimana? Nah itu benar-benar fokus untuk promosinya. Nah Anda ngelakukan misalkan bikin satu konten, terus kemudian Anda menggunakan yang tadi saya bilang storytelling, soft selling ya. Soft selling itu ibaratnya Anda menjual kayak berasa nggak ngejual, itu soft selling. Nah gunanya buat apa? Buat convince, buat bikin orang itu yakin dia bakalan beli kita. Dan itu adalah salah satu media promosi yang paling the best menurut saya. Apalagi kalau misalkan Anda yang iklanin, itu lebih bagus lagi. Terus kemudian ada content filler. Content filler ini jadi ada segmen backup, ada plan B, bahan konten. Jadi ada Q&A session, ada question dan X session, terus kemudian ada live, terus ada games, trivia sama giveaway. Jadi kalau misalkan saya memang kenapa sih saya rekomendasikan untuk nge-live. Nge-live itu memang ya mungkin Anda butuh waktu, meluangkan waktu untuk, apalagi Anda punya produknya banyak, apalagi mungkin kayak Mbak Fian ada konten handphone, Anda melakukan live, terus biasanya menjelaskan tentang spesifikasinya. Karena biasanya di sosial media itu untuk live itu mau IG, mau TikTok itu biasanya bagus banget penjualannya, atau enggak di Shopee Live itu juga penjualannya bagus, engagementnya atau ketertarikan video Anda ataupun live Anda itu dengan penjualan itu biasanya berbanding lurus, bagus. Jadi sebisa mungkin ya menggunakan yang live juga. Terus Q&A session juga sama. Jadi memang kadang suatu produk itu orang kan kadang-kadang kalau misalkan mau beli suatu barang itu kan pasti banyak pertanyaan. Ini produknya gimana? Bisa nggak kalau misalkan handphone ini saya gunakan buat main game? Bisa nggak handphone ini saya gunakan untuk main Mobile Legend? Atau bisa nggak handphone ini saya buat untuk edit video? Kira-kira berapa sih bitrate-nya, ataupun kira-kira berapa sih RAM-nya dan sebagainya. Mungkin ada banyak. Nah ini mungkin ada salah satu, ada Answer the Public. Jadi Answer the Public itu ini ya, mungkin Anda bisa lihat di sini. Jadi terkait dengan direct customer minds. Jadi ini biasanya terkait dengan kira-kira orang itu bakalan nanyain apa aja sih di misalkan di produk Anda. Anda bisa menggunakan ini answerthepublic.com atau menggunakan Google Trends. Google Trends itu juga sama. Jadi terkait dengan pencarian orang. Jadi orang itu kan mencari suatu produk itu berdasarkan
kata-kata. Jadi misalkan dia mau mencari sepatu. Nah, mereka masuk ke sosial media, dia otomatis akan ketikkan kata kunci sepatu. Atau Anda misalkan mau beli handphone, Anda pasti cari reviewnya dulu di YouTube. Nah, ketika Anda mencari reviewnya, hal yang pertama kali lihat Anda lakukan itu adalah mengetikkan jari Anda di kolom pencarian. Misalkan review sepatu apa Air Jordan dan sebagainya macam-macam. Nah, ini juga yang paling penting kawan-kawan. Ini hook. Hook itu mungkin kawan-kawan ada yang pernah mendengar. Kalau hook itu ibaratnya, hook itu kan artinya itu pancingan ya. Artinya itu, jadi kalau misalkan, sebentar saya jelasin mungkin satu-satu dulu ya. Jadi tadi saya bilang bahwa satu video, kalau Anda bikin video, itu biasanya orang akan ngelihat 3 detik sampai 5 detik pertama. Setelah itu dia bakalan swipe, dia bakalan ganti videonya, ganti channelnya dan sebagainya di 5 detik pertama. Dan 5 detik pertama itu biasanya disisipkan hook. Hook itu ibaratnya pemancing, supaya orang itu di 5 detik pertama itu dia nggak kabur. Nah, caranya gimana? Jadi caranya Anda cari parts yang paling menarik atau bagian yang benar-benar paling menarik di video Anda yang bikin orang bakalan nonton di video Anda. Terus dimasukkan atau dipotong, dimasukkan ke depan. Nah, itu hook. Terus biasanya juga kalau hook itu kata-kata yang agak sedikit nyeleneh. Itu juga bisa. Nah, gunanya buat apa? Jadi semacam headline, sifatnya shocking, grab interest. Jadi punya stopping power itu ibaratnya kayak gini. Anda lagi jalan nih. Nah, terus kemudian Anda ngelihat sesuatu yang menarik buat Anda bakalan stop di situ, Anda bakalan berhenti, terus kemudian akan malingkan pandangan ke arah situ. Nah, itu sama kayak hook. Hook itu ibaratnya Anda lagi swipe di TikTok, terus kemudian Anda ngelihat satu channel itu yang agak gelitik judulnya. Nah, Anda kan pasti penasaran, akhirnya nonton video dan sebagainya. Nah, terus kemudian mengandung solusi atas konsumen dan siapa yang dibidik. Ini juga sama ya. Jadi fungsinya untuk hook. Terus kemudian ini juga sama terkait dengan bangun storytelling. Jadi storytelling, kalau misalkan Anda pengen jualan, Anda pengen ngasih sesuatu yang informatif, nah saran saya sekarang udah zamannya storytelling. Jadi storytelling itu ibaratnya Anda pengen menjelaskan tentang sesuatu. Jadi menjelaskan tentang sesuatu dengan cara bercerita. Saya pada waktu jalan-jalan ke sini, terus kemudian saya melihat satu handphone yang bagus. Terus orang itu menggunakannya untuk ngevlog. Wah, gila, keren banget kan? Nah, itu bentuknya storytelling. Jadi Anda bercerita tentang, padahal Anda ending-endingnya pengen jualan HP Oppo itu. Cuman Anda dalam bentuk cerita, saya pengen jualan cerita gini, dia ketemu di sini, terus orang menggunakan handphone Oppo itu, terus kemudian dia melakukan ngevlog, ternyata kuat loh, dan sebagainya. Nah, ini berisi cerita. Jadi kalau storytelling itu berisi cerita, customer centric, kemudian bercerita dari sudut yang diinginkan si customer, dan membangun interest, desire, trust. Jadi interest itu artinya minat, desire itu ibaratnya keinginan buat beli, terus kemudian dia bisa percaya ataupun trust terhadap produk kita. Nah, terus kemudian berikan offer. Endingnya itu adalah offer. Kalau misalkan saya kasih satu hal, misalkan Anda melihat satu barang harganya itu normal, misalkan 100.000, misalkan harga 80.000. Nah, Anda lebih tertarik melihat gambar yang 80.000, Rp 80.000, atau Anda melihat gambar 100.000 coret diskon 20% jadi 80.000. Pasti Anda pilih yang kedua, yang diskon coret jadi 80.000, karena lebih menarik, kesannya ada diskon, ada tertentu. Tapi saya jujur pada waktu pernah jualan juga, saya juga pernah buka toko juga di DTC. Jadi kadang kalau misalkan Anda pengen jualan nih, terus kemudian Anda menjual, itu diskonnya kegedean. Nah, itu juga hati-hati kawan-kawan. Karena orang itu bisa jadi mikir bahwa kalau misalkan saya kasih diskon terlalu besar, wah itu barangnya berarti barang yang murahan atau barang yang nggak laku, jadi diskonnya besar-besaran. Jadi ada pemikiran seperti itu, dan saya nggak sarankan, kasih diskon sewajarnya aja. Nah, endingnya setelah Anda melakukan hal tersebut, intinya itu adalah conversion. Conversion itu adalah proses orang Anda menawarkan, terus kemudian Anda memberikan saran,
review, dan kemudian si customer Anda atau konsumen Anda beli. Nah, itu dinamakan call to action ataupun CTA. Itu biasanya digunakan dalam istilah-istilah di dalam social media ataupun digital marketing. Nah, call to action itu adalah bagian dari buyer journey untuk periklanan yang membantu mereka pelanggan atau audiensnya apa yang diharapkan setelah mereka melihat konten, website atau produk yang dijual. Jadi terkait dengan ketika Anda misalkan ngiklanin di YouTube atau Anda ngiklanin di social media, di TikTok atau apapun itu, endingnya itu adalah penjualan. Kalau misalkan emang Anda ingin membuat konten untuk menjual, tapi kalau misalkan Anda ingin membuat konten terkait dengan informasi, nah biasanya dari tiap konten itu kan biasanya beda-beda tergantung dengan tujuan Anda beriklan atau membuat konten. Terus kemudian misalkan saya ingin melakukan branding atau pengenalan produk saya, nah bisa aja call to action-nya itu adalah daftar. Atau kalau misalkan call to action ataupun orang yang mengharap Anda buat konten, terus kemudian Anda mengharapkan orang untuk melakukan pembelian. Nah, pembelian adalah endingnya adalah order sekarang. Contohnya kayak gitu. Itu adalah kata-kata untuk call to action. Di mana-mana endingnya adalah melakukan apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin melakukan si pembeli ini daftar. Nah, artinya call to action-nya adalah daftar. Atau kita ingin melakukan si pembeli ini agar tahu produk kita. Nah, itu artinya menghubungi kami atau mengarahkan kepada link tertentu. Nah, itu contohnya ya. Kalau Instagram, lanjut lagi ya, untuk Instagram jadi boosting komentar. Biasanya boosting komentar itu terkait dengan Anda nanyakan dalam bentuk polling atau apapun itu, intinya memberikan sesuatu yang bikin orang itu tertarik buat jawab itu. Dan itu biasanya Anda kalau misalkan lihat channel-channel YouTube itu biasanya banyak yang seperti itu. Kalau Anda tahu nggak sih hal tersebut, atau enggak Anda tahu nggak sih caranya seperti ini? Nanti kalau misalkan tahu, tolong tulis di kolom komentar ya, dan sebagainya. Nah, contohnya kalau misalkan di Instagram, setuju nggak nih? Ada saran atau ide kamu bisa dimasukkan di kolom komentar ya. Atau mana sih yang jadi favoritmu dan sebagainya. Jadi ada kata-kata yang kira-kira menggelitik si penonton untuk ngekomen. Nah, itu juga penting banget kawan-kawan. Dan apabila di sosial media itu juga sama, kalau di YouTube apalagi ya, dia sosial media dia bakal ngelihat seberapa banyak orang yang melakukan komentar, terus Anda melakukan balas atau ngebales komentar tersebut. Itu juga penting banget. Terus kemudian ada Instagram, jadi ada boosting save. Nah, ini juga sama, kalau boosting save itu kalau misalkan di atas kan yang komentar ya, tapi kalau misalkan nge-save itu biasanya nyimpen. Jadi kalau misalkan video YouTube biasanya add to playlist, atau enggak kalau misalkan di TikTok itu biasanya ada gambar kotak gini terus bawahnya agak runcing gini ya. Nah, itu biasanya untuk nambahkan video ke favorit mereka. Dan itu memang ada salah satu penilaian juga, dan memang cukup bagus. Dan untuk kata-katanya ya contohnya simpan biar nggak lupa, atau enggak jangan lupa save, siapa tahu butuh dan sebagainya. Ini contoh di Instagram, bisa diterapkan di sosial media lainnya, ataupun bisa di YouTube, ataupun bisa dimanapun. Itu memang atau enggak kalau misalkan di marketplace Anda juga bisa nambahkan, jangan lupa untuk menambahkan barang tersebut ke keranjang misalkan. Nah, terus kemudian untuk boosting penjualan, jadi kalau misalkan di Instagram itu kan, jadi banyak orang yang nggak tahu kira-kira di Instagram itu gimana sih cara nambahkan link. Ini saya kasih tahu dikit aja ya. Jadi kalau misalkan Anda nambahkan di Instagram, khusus Instagram ya, saya nggak ngomongin marketplace yang lain, tapi khusus Instagram. Karena banyak banget orang yang nanyain kira-kira gimana sih Pak kalau buat nambahkan link di Instagram, karena kok susah banget ya. Kadang kita bikin posting, terus kita masukin link, itu nggak kebaca. Jadi orang itu kalau mau ngebuka link kita itu harus disalin kodenya terus dimasukkan ke browser, dan itu ribet kan kawan. Apalagi kalau misalkan di postingannya itu diklik itu nggak bisa. Jadi untuk link kita terus gimana caranya? Ada dua cara kawan-kawan. Yang pertama, untuk nambahkan link itu Anda bisa nambahkan di biodata Anda. Jadi Anda nanti bisa searching ya, bisa masuk ke Instagram, terus kemudian biasanya ada di biodata. Terus kemudian di bawahnya itu biasanya ada link. Nah, kalau misalkan linknya itu memang saya saranin untuk Anda itu
membuat link maker. Jadi link maker itu biasanya satu link itu biasanya Anda bisa dibikin macam-macam. Bisa dibikin nge-link untuk Instagram, dibikin ke YouTube, dibikin ke WhatsApp dan sebagainya. Dan itu saya lupa nama website-nya. Mungkin nanti akan saya share aja ya. Nah, intinya adalah Anda menambahkan link supaya orang itu bisa mengunjungi website Anda. Itu cara yang pertama, di biodata. Cara yang kedua, Anda bisa bikin link itu di story Anda. Caranya gimana? Biasanya ada gambar stiker atau ada gambar bintang-bintang kalau nggak salah. Nah, Anda klik, nah nanti ada pilihannya, ada musik, ada polling, ada macam-macam. Nah, Anda klik yang tautan atau klik yang link. Nah, di situ Anda bisa menambahkan link ya. Jadi kalau misalkan orang mengklik posting Anda atau story Anda, dia bakalan terhubung ke link selanjutnya. Nah, ini biasa digunakan apa, Pak? Untuk posting penjualan biasa digunakan untuk misalkan affiliate atau Anda jualan satu produk di marketplace dan Anda nge-share produk itu di story Anda. Nah, itu gimana caranya biar orang itu bisa ngeklik produknya. Nah, itu pakai yang link tersebut tadi ya. Nah, terus kemudian website itu kalau di marketplace, jadi biasanya tambahkan keranjang, download sekarang, coba gratis selama 14 hari, daftarkan dan sebagainya. Itu salah satu kata-kata yang biasa digunakan di dalam website ataupun marketplace. Jadi kalau misalkan Anda ingin jual ya, sebisa mungkin Anda ada kata-kata yang bersifat call to action. Call to action itu artinya menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Entah itu menambahkan keranjang, download sekarang, coba gratis, subscribe, macam-macam. Intinya menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Nah, terus kemudian kalau email gimana, Pak? Kalau email juga ada tips and trick-nya. Jadi kalau dulu biasanya Anda masuk ke suatu website, bahkan sekarang pun juga masih ada mungkin. Anda biasanya masuk ke satu website. Nah, biasanya di kolom sebelah kanan itu ada yang namanya subscribe now. Subscribe itu artinya berlangganan ya. Nah, itu biasanya kalau misalkan ada orang yang seperti itu biasa dikirimkan terkait dengan update-update terkait dengan website Anda ataupun info-info apa sih yang lagi ngetrend dan sebagainya, itu biasa dikirimkan melalui email. Jadi terkait dengan newsletter ya, itu juga salah satu penawarannya cukup bagus. Tapi kalau sekarang memang kalau email itu kan udah jarang banget dipakai, orang rata-rata nggak seberapa memperdulikan terkait sama email. Jadi memang, tapi ya patut juga dicoba, tapi memang tidak menjadikan prioritas. Dan ini kenapa saya bilang supporting, ada primary, ada media sosial utama sama supporting. Nah, ini bentuknya adalah supporting tapi nggak bisa dijadikan utama. Terus kemudian beriklan di sosial media, ini juga wajib kawan-kawan. Saya bilang kenapa wajib, karena gini kawan-kawan, Anda pengen dapetin lebih tapi Anda nggak pengen beriklan, bisa, tapi masalahnya itu butuh waktu. Dan mereka untuk sistem di sebuah marketplace ataupun di sosial media, mereka sudah punya sistem kerja masing-masing. Intinya adalah Anda mengeluarkan duit buat dia, terus kemudian postingan Anda bakalan direkomendasikan sama platform tersebut. Contohnya TikTok, Instagram, sosial media, marketplace atau Shopee, Lazada dan sebagainya. Intinya Anda harus mengeluarkan budget supaya produk Anda itu laku. Dan saya pun juga jujur, saya kalau misalkan beriklan itu, apalagi kalau misalkan di sosial media lumayan tinggi. Jadi memang saya lumayan sering untuk beriklan. Itu juga hasilnya pun juga memang cukup bagus. Cuman kalau misalkan beriklan, intinya pelajari dulu. Jadi jangan langsung iklan. Ibaratnya Anda nggak bisa mengiklan sesuatu yang mentah. Jadi wajib Anda konsep dulu produknya, terus kemudian baru Anda iklankan. Karena itu nggak akan efektif. Kalau misalkan Anda pengen sosial dijualan di marketplace, intinya produk Anda itu benar-benar produk yang harus bagus, yang penjualannya harus bagus. Itu kalau di marketplace. Tapi kalau yang kedua di TikTok, Anda kalau pengen ngiklanin di TikTok, cari konten yang paling bagus. Dan konten yang paling bagus itu bukan menurut Anda, tapi menurut si penonton. Gimana cara lihatnya? Lihat aja konten yang paling banyak ditonton plus banyak likes-nya, dan itu yang Anda iklan. Dijamin itu bakalan jauh lebih efektif. Serius, saya nggak bohong. Nah, terus kemudian ada tentukan tujuan dan budget iklan. Jadi kalau tujuan sama budget iklan itu penting ya. Jadi kalau misalkan
di sosial media itu biasanya ada beberapa pilihan. Kalau di Facebook, di Instagram itu biasanya ada pilihan Anda, atau di TikTok, di semuanya sih intinya ada beberapa tujuannya. Anda pengen ngiklanin untuk menambahkan penonton atau meningkatkan penjualan, atau Anda dengan beriklan Anda pengen orang itu untuk mengeklik iklan atau tautan Anda ataupun link Anda. Nah, itu macam-macam, ada beda-beda. Jadi intinya Anda bakalan harus tahu dulu tujuan Anda bikin satu konten itu digunakan buat apa. Apakah itu untuk promosi, apakah itu hanya sekedar branding atau memberikan informasi, atau bagaimana. Nah, terus kemudian budget iklan. Budget iklan juga ini saya share aja ya. Jadi memang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi saya beberapa kali iklan, misalkan saya punya budget 100.000, tapi biasanya kalau iklan nggak mungkin 100.000, pasti ya 500.000 atau 1 juta. Nah, biasanya saya punya budget, let's say misalkan 100.000. Nah, saya pengen iklanin Instagram saya itu dalam jangka waktu misalkan 5 hari. Terus kemudian saya bagi menjadi 100.000 itu saya bagi menjadi 6 hari atau 5 hari ya. Ya, berarti kan artinya satu hari itu 22.000, 20.000, 20.000, besoknya 20.000, besoknya 20.000, besoknya 20.000 dan sebagainya. Dan itu saya rasa kurang efektif. Lebih bagus Anda punya budget 100.000. 100.000 itu mendingan Anda jadikan di satu hari sekaligus. Itu jauh lebih efektif kan. Nah, terus kemudian ada kalender konten. Jadi kalender konten itu biasanya kalau di sosial media itu biasanya Anda harus bikin konten itu harus rutin. Mau itu di sosial media manapun, mau itu YouTube, mau itu TikTok, intinya adalah harus ya namanya konsisten. Kalau di YouTube juga sama, di YouTube, TikTok Anda ngeposting tiap jam berapa, tiap hari apa, itu harus rutin. Kalau misalkan di YouTube, misalkan Anda ngeposting contoh hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, kemudian hari Minggu dan sebagainya. Jadi itu ada polanya. Terus besokannya Senin, Rabu, Jumat, Minggu, Senin lagi. Dan itu harus rutin. Karena si Google itu akan ngebaca tentang aktivitas atau rutinitas Anda. Dan agar bisa terlihat polanya seperti apa. Kalau misalkan Anda ngeposting satu waktu itu biasanya akan kelihatan. Kalau misalkan di YouTube itu ada Google Studio. Google Studio itu untuk melihat kira-kira di jam berapa aja konten Anda yang bakalan dilihat sama orang. Nah, jadi penting banget yang namanya konsisten. TikTok juga sama. Kalau TikTok biasanya saya rekomendasikan untuk bikin video minimal 1 kali 1 hari. Jadi jangan pernah nggak posting di TikTok. Atau Anda misalkan di TikTok itu, Pak, saya itu biasanya posting di TikTok itu kadang 1 hari itu 5, kadang-kadang 1 hari 10, kadang-kadang 1 hari nggak posting sama sekali. Itu nggak saya sarankan. Lebih bagus Anda ngeposting di jam-jam prime time ya. Prime time itu jam-jam yang bagus, yang sering untuk dilihat orang. Kalau di sosial media biasanya jam pagi antara jam 5 sampai jam 7, terus kemudian jam 11 sampai jam 1 sore, terus jam 11 sampai jam 1 siang maksud saya. Terus kemudian jam 4 sore atau jam 5 sore sampai jam 9 malam. Itu adalah prime time. Mau itu sosial media apapun. Yang paling sering orang beraktivitas yang tinggi di sosial media itu jam segitu. Nah, sebisa mungkin Anda untuk posting konten ya udah jam segitu aja. Jangan di jam yang lain-lain. Ya. Nah, terus kemudian berikan penawaran menarik, terus kemudian set goal Anda. Terus kemudian juga gandeng influencer, itu juga sama. Jadi walaupun memang ada yang bilang ini influencer kadang-kadang penjualannya jadi bagus, kadang-kadang nggak bagus juga. Ya tergantung produknya kalau misalkan saya bilang. Jadi tergantung dengan produk. Kalau misalkan produknya kira-kira tentang makanan, ya Anda harus cari yang influencer tentang makanan. Tapi kadang-kadang di tiap influencer itu beda-beda ya. Saya nggak bisa mengatakan atau mengeneralisir semua influencer, karena biasanya konversi terhadap penjualan itu beda-beda banget dan wajib dicoba. Kalau di Shopee itu biasanya ada satu fiturnya untuk yang gandeng influencer. Jadi Anda nggak perlu kontakin satu-satu untuk nyari influencer. Itu cukup Anda ada salah satu fiturnya kalau misalkan di Shopee. Terus kemudian ada tools di media sosial, ini mungkin juga sama. Nah, terus kemudian the best marketing doesn't feel like marketing. Jadi yang tadi saya bilang, yang paling mungkin penutup ya kawan-kawan. Jadi yang paling penting ketika Anda melakukan penjualan,
jangan pernah yang namanya hard selling. Hard selling itu jelas-jelas Anda nawarin satu produk ke orang. Dan ini mungkin barusan saya berkata berkali-kali ya. Jangan namanya hard selling. Jangan nawarkan produk secara terang-terangan. Kalau Anda ingin jualan, jauh lebih bagus mau itu offline mau itu online, lebih bagus dengan menggunakan soft marketing. Kalau misalkan Anda apalagi jualan di TikTok, jualan di Shopee, nah lebih bagus Anda jualan pakai short story ataupun soft selling, penjualan yang nyaman kayak cerita, terus kemudian mengarahkan orang untuk pemikirannya itu terhadap satu topik dulu. Setelah kita sudah sama-sama paham, baru mereka pelan-pelan diarahkan untuk penjualan. Nah itu akan jauh lebih jempol, bagus. Oke, mungkin presentasi untuk materi hari ini sekian. Terima kasih. Nanti kalau misalkan kawan-kawan ada yang pengen ditanyakan, monggo silakan ditanyakan aja. Jangan via WA ataupun telepon juga nggak masalah. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.